Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Kitabul Janaizi, adapun ini yaitu kitab menerangkan tentang hukum-hukum janazah. Kullu mayyitin minal muslimina yajibu alal kifayati ijma'an ala kulli man alima bil mayyiti aw qassara li kaunihi bi qurbihi wa yunsabu fi adamil bahsi anhu ila taqsiri arba'atu asya'. Kullu mayyitin, adapun tiap-tiap mayit daripada orang-orang muslim, yaitu wajib atas fardu kifayah secara ijma' atas tiap-tiap orang yang tahu dengan mayit atau orang yang teledor karena keadaan mayit yaitu di dekat dia, wa yunsabu, dan dinisbatkan dia fi adamil bahsi, pada ketiadaan mencari-cari anhu daripada mayit, ila taksirin, kepada teledor. Bila ada muslim mati, wajib arba'atu asya'a, oleh 4 perkara. Segini, wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa dalam kajian jenazah itu ada banyak yang harus kita bedah. Dari mulai bagaimana si sehat ngadepi sakit, yang kedua si sakit ngadepin sekarat, ketiga sekarat ngadepin meninggal, keempat meninggal ini bagaimana, ketika orang baru meninggal adabnya. Sebab kalau tidak mengerti adab, pastikan baju yang meninggal digunting. Kenapa tuh bajunya bisa digunting-gunting orang mati? Karena keluarganya kagak ngaji tentang bagaimana orang kalau baru meninggal, apa yang harus dijalankan, yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu ada memandikan, ada mengkafani mayit laki, mayit perempuan. Selepas itu ada mensolatkan, ada solat hadir, ada solat ghaib. Habis itu ada menggotong, habis itu ada mengubur, ada cara buat kuburan, ada cara prosesi penguburan, dan terakhir ada pasca mayit dikubur, apa yang harus dijalankan oleh keluarga. Inilah materi-materi yang kita bedah dalam Kitabul Janaiz. Dan pagi ini kita memasuki materi bagian 2, yaitu si sakit ngadepin sekarat. Artinya apa yang diatur oleh muslim, oleh agama kepada muslim kalau sakit atau kalau ngadepin orang yang sakit. Ini materi kita. Bicara itu, saudara, ada 2 tema.
Karena Islam adalah agama yang menitik beratkan pada adab. Dijelaskan dalam hadis yang sahih, innallaha subhanahu wa ta'ala katabal ihsana ala kulli syai'. Kata Nabi, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik pada apa saja, lebih-lebih manusia. Maka ada tugas dalam Islam berkenaan materi kita. Yang sakit harus bagaimana mensikapi sakitnya, dan yang sehat, yang nungguin orang sakit harus bagaimana. Dan ini amat Islam diatur dengan pengaturan yang sangat-sangat luar biasa, begitu detil. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatur berbicara orang yang sakit. Sebelum kita nerangin kewajiban si hidup sama si mati 4, pertama saudara, kalau kita sakit karena orang nggak selamanya sehat. Hidup itu selalu beriringan. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Walaupun kalau mau jujur, antara sakit sama sehat banyakan sehat. Itu kudunya bersyukur sebetul. Yang pertama, kalau kita sakit, munculin di hati kita pikiran positif. Pikiran kalau sakit positif bagaimana? 1, ridho dengan ketentuan Allah. Itu 1. Kalau kita sakit, kita kudu ridho dengan takdir yang menimpa kepada kita. Kita kudu ridho. Untuk apa? Untuk menenangkan batin kita. Ridho. Artinya ridho ini bagaimana? Kita ada kesadaran bahwa kita ini makhluk lemah, bisanya kepengen doang. Semua orang pasti pengen sehat, tapi faktanya kita ini sakit. Ini bagaimana? Ya sadar bahwa kita makhluk itu ada yang ngatur, maka kita ridho dengan yang mengatur. Bahwa kita emang bisanya kepengen doang sehat, bukan penentu sehat. Ada zat yang luar biasa yang menentukan kita sehat, menentukan kita sakit. Itulah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ridho, ganjarannya banyak. Kata Nabi dalam hadis qudsi, saudara, Allah sampaikan kalau ada hambanya Allah takdirkan sakit. Ama malaikat ditanya, malaikat, hambaku sakit. Malaikat hafadzoh namanya, pencatat amal-amal hamba. Tolong, karena dia sakit, catat apa yang dikerjakan dia dari kebaikan waktu dia sehat. Waktu dia sehat, minggu ngaji di Nurul Fikri, ngajinya nyender, ngantuk, kasih ganjaran ngaji, sholat, sehatnya silaturahim, tulisin semua ganjarannya, jangan dikurang barang satu pun. Waktu sehat dia ngaji dapat ganjaran 100 umpama, tulis 100. Kan kadang ngaji ya Allah,
Yang membuat dia nggak ngaji saya, karena saya yang ngasih dia sakit. Kasih ganjaran. Apalagi waktu hidupnya, sehatnya, silaturahim. Tulis apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan waktu dia sehat. Keuntungan orang yang sakit, yang waktu sehatnya digunakan buat kebaikan. Tapi ketika kita waktu sehatnya dicek, waktu sehatnya kongres, kongko ora beres, kongres mainnya ke Teluk Naga, mancing, Kamal, Perigi Lama, ke Parung, mainnya, Pamulang, mainnya, mancing mulu, mainnya. Jadi hidupnya waktu sehat tidak ada kebaikan yang dia kerjakan. Apa aktivitas sehatnya? Tolong malaikat catat. Kata malaikat, ya Rob, kagak ada. Dia sehatnya mabuk-mabukan, dia sehatnya begini, judi, begini. Kata Allah, sakit ini malaikat karena saya sayang sama dia, biar istirahat dari dosa. Hanya istirahat dari dosa, tapi ganjaran kagak ada yang dicatat. Kagak ada. Kalau kita sehatnya tidak digunakan buat kebaikan, rugi waktu sakitnya. Jadi ganjaran nggak berkurang kalau kita sakit itu, saudara. Kagak. Dari apa yang kita lakukan waktu kita sehat. Dalam hadis yang lain, bila seorang hamba dikasih sakit sama Allah, 3 malaikat yang diutus oleh Allah. Ketika sakit, Allah mau ngasih sakit sama siapa? 3 malaikat diutus. Malaikat pertama, ente cabut rasa dari lidahnya. Maka lihat orang sakit, jeruk yang manis jadi pahit. Kenapa? Kenapa jadi pahit? Dicabut rasanya oleh malaikat. Pisang enak pahit, apel manis pahit, apa aja jadi pahit. Kenapa tuh? Karena malaikat itu ditugas cabut rasanya. 3 itu yang diutus. 2, cabut tenaganya. Orang sebut ion. Cabut tenaganya, maka orang sakit itu lemes. Lemes orang sakit. Biar kata sakitnya meriang, nggak bisa kemana-mana, lemas. Tapi itu kemana-mana, itu si meriangnya merindukan kasih sayang yang kemana-mana. Sakit, lemes, karena tenaganya dicabut sama malaikat. Ketiga, cabut dosanya. Dosanya ini setiap hari malaikat ambil dosanya tiap hari. Maka kemudian itu, saudara, bila Allah mau ngasih sembuh sama si sakit, malaikat pertama tolong balikin. Maka yang tadinya rasanya tuh kagak ada rasa makanan sama sekali, mulai ada. Makan yang tadinya sepiring 4 piring. Banyak amat makan, kata ibunya, jangan berisik, dia bisa sakit, maruk. Begitu ya kamu jeruk ya? Aku maruk tuh.
Iya, makannya banyak gitu ya. Apa makan marung bahasanya? Oh iya baik. Begitu kan, saya juga sering dengar itu bahasa. Biarin, karena rasanya udah mati. Kedua, tolong balikin tenaganya. Maka pelan-pelan yang tadinya lemes ada tenaga. Cuman malaikat yang bawa dosa. Ya Rob, saya kagak disuruh balikin dosa diambil. Kata Allah, jangan, ente buang ke laut. Begitu. Maka laut tuh airnya asin, sebab tempat pembuangan dosa-dosa orang sakit. Nih benar, itu hadis Nabi, saya menyampaikan saja. Karena ngaji bab jenazah bunyinya enggak ada kitab-kitab ini kecil, tapi ada begitu kecil. Kalau kita yang ngaji berjilid-jilid kagak nyampe mari lagi nih ngaji begitu. Jadi ngajinya jadi nggak muncul tulisan, mestinya ada tuh fadilah sakit. Jadi pertama kudu ridho dengan ketentuan Allah. Kedua, ridho ya udah saya sakit aja nggak mau berobat. Bukan, ridho itu sifat hati. Hati itu urusannya hakikat. Kita ini hidup pada dunia syariat. Ridho punya hati. Apa lanjutannya? Kudu al-mudawah, berobat. Kalau kita sakit kudu berobat. Jangan nggak berobat, biarin. Gua nggak usah berobat. Bagian begini, tercovid lagi begitu. Kagak kayak begitu. Tambah parah kalau kagak berobat. Kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadallah, tadawu fa inna likulli da'in dawaan. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yunzilu sifa'at inda dawa'i labi. Kata Nabi, hamba Allah yang sakit berobat kemana kan? Yang penting berobat. Mau saudara sama dokter nggak apa-apa, mau saudara sama alternatif nggak apa-apa, sama-sama yang penting ngerti obat. Jangan kita terprovokasi. Jangan berobat sama pajian, kagak sholat dia, nggak usah berobat sama dia. Ini namanya kalimat menyesatkan. Orangnya tadi kagak sholat, orang asal mati disuruh sholat, kagak. Kita tidak boleh terpengaruh dengan omongan itu. Balik tanya, benar nggak sholat? Benar. Baik, bisa ngobatin nggak? Bisa, berobat. Karena ini bukan urusan sholat, ini urusan bisa ngobatin apa kagak. Biar teman kita rajin di masjid, subuh di masjid, dohor, asar, ampe ngeteh di masjid, dari pulang dia umroh, luar biasa. Enggak kemana-mana, pokoknya sedang umroh di masjid aja, ngeteh ngopi di masjid. Paling ibadahnya. Ente ini nggak ada di kampung kita kayak ente di masjid mulu. Masalahnya rumah saya jual buat umroh. Pantas mainnya di masjid aja dia, kagak kemana-mana. Ini di masjid aja nih. Kalau kagak ngerti obatmu, jangan berobat sama dia. Biar kata dia rajin sholat. Ntar kita sakit kepala dikasih campuran tai kucing, tai ayam, modal kita karena tidak ngerti obat. Maka kalau bahasa kami, ketika saudara berobat, janjinya ngerti obat. Ini yang disebut alternatif ini, ngerti obat, mau sholat mau kagak, asal bisa ngobat. Karena tujuannya bukan mau sholat, mau
berobat saja. Sebab dia ngomong, jangan nama dia enggak sholat, ngapain berobat ke dia, sholat aja kagak. Yang ngomong begitu, berobat ke dokter Kristen, rumah sakitnya aja Kristen punya, boros sholat, syahadat aja orang pernah, dia berobat. Ini bukan urusannya, urusan ngerti obat urusannya. Begitu maksud kami. Ini ilmunya pada bagian itu dia. Kita disuruh berobat. Kata Nabi, tadawu ibadallah, wahai orang sakit berobat. Sebab fa inna likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Dan penyakit itu ada obatnya. Begitu, ada obatnya. Dan macam-macam obatnya itu, macam-macam. Kita harus jeli. Ada bini kita dikit-dikit goyang, kasih bodret nggak sembuh, paramet nggak sembuh, bawa ke toko emas sembuh. Itu bukan ke situ tuh obatnya. Begitu, ayo kita beli emas saja 200 gram, itu lagi sembuh. Begitu. Jadi berobat kudu, jangan kagak berobat. Tapi kata Nabi, sebab Allah jadikan kesembuhan ketika obat, beriringan dengan obat, bukan pada obat. Ingat ya, kata Nabi, Allah beri kesembuhan ketika, jadi beriringan dengan obat, bukan obat. Kagak ada obat yang nyembuhin adalah Allah. Buktinya dokternya yang ngobatin banyak yang masuk ke Tosiga, ke Tanah Kusir. Di sini kalau kuburan di mana ya? Oh ya Tosiga, iya baik. Di Tanah Kusir banyak yang mati dokternya. Itu menunjukkan kagak bisa nyembuhin mah, bisanya ngobati, yang nyembuhin Allah. Begitu, yakin itu. Kita perlu berobat, jangan gak berobat. Udah nggak usah berobat, jangan berobat. Tapi yang ini kesembuhan itu dari Allah, karena keyakinannya bagus. Ya Allah, anaknya cegukan baik, cegukan. Ini obatnya apa nih ya? Udah, karena udah bingung, duit kagak ada, mana kantor dirumahin, gak jadi potong, dia puyeng. Orang dulu apalagi tambah puyeng. Akhirnya nyari tikar pojokannya, ambil tikar, bismillahirrahmanirrahim, taruh di jidat bayi, sembuh. Di kebun jeruk ada kayak begitu tuh. Daun singkong, iya. Kasih ujung tikar, sembuh. Kenapa? Allah tuh bisa nyembuhin. Akhirnya nyainya, udah mana kagak ada tikar ini lagi. Akhirnya tisu aja kali, jadi juga tisu. Pakai tisu, bismillah, tisu sembuh. Bukan ente bismillahirrahmanirrahim itu, minta sama Allahnya itu yang bikin sembuh. Ya Allah, saking nggak punya duitnya, ada yang berobat pakai yang najis. Saking nggak punya duit, nggak apa-apa kalau darurat. Sakit mata, duit kagak ada, udah besok pagi lu kencing, usapin aja di muka lu, sembuh. Kata nyainya, pakai kencing obatnya. Di kebun jeruk ada nggak begitu? Nggak ada. Oh ada, berarti ngalamin tuh. Orang dulu berarti itu. Tuh obat tuh. Yang nyembuhin, ini kencing hebat juga, kagak.
Allah yang ngasih sembuh. Ente nggak punya duit buat rumah sakit, udah seadanya jadi begitu. Intinya berobat, jangan kagak kita orang sakit berobat. Ketiga, kita orang sakit kudu ada musyakwah, jangan banyak ngeluh. Orang sakit mau ngapain? Begitu juga sembuh kagak terus. Enggak yang kayak begini. Nggak lihat yang pada nyinyir kayaknya begini. Jangan, kalau mau ngeluh sama dokter boleh, Pak dokter begini loh, begini gini itu boleh. Sakit, dokter lah ngerti dia tentang obat, jadi enak dia ngerti begitu. Kalau nyembuhin mau kagak, dia juga ngira-ngira, dokter ngira-ngira sama. Namanya disebut tahmin dalam ilmu Islam. Kira-kira tapi ada rumusnya. Kita datang, kenapa Pak? Ini demam, dokter mulai paracetamol. Dokter, otaknya gitu. Cuman ini udah dikasih obat apa? Kan begitu. Takut dikasih obat udah bakal dibegoin. Udah ini dokter bego kagak sembuh ini, takut kagak begitu. Maka ditanya, udah minum obat apa? Ini udah dok, ini udah. Pasti ini kagak dikasih. Kan udah. Kan dokter. Kita juga bisa kalau begitu kan. Kan udah absen. Ini enggak, ya udah jangan ini. Dokter begitu. Gitu. Yang disebutin gak bakal dikasih lagi sama dokter. Tanya, udah berapa hari Pak? 3 hari. Mulai mengukur panas di hari ketiga berapa, ntar mau ditensi begitu. Punya keluhan lain nggak? Ada mah nggak? Ada. Mau mengatur dosis berapa miligram, karena ada penyakit ini jangan sampai ini sembuh, ini penyakit baru. Akhirnya dokter udah tiduran, suruh tiduran. Coba mulutnya mangap, senter. Mulutnya sama dokter, aku peradang nggak begitu, perutnya dipukulin air panas, kembung nggak, habis pukulin 3 kali, bangun, kasih catatan, bayar 150.000 aja. Bayar apa? Nanya, bayar apa? Nanya, yang jawab siapa? Yang sakit. Yang jawab siapa? Jawab kita. Yang jawab kudunya yang dibayar. Yang jawab yang bayar. Gara-gara saudara jawab tuh bayar. Jadi bayar apa? Nanya. Bahasa modernnya konsultasi. Apa konsultasi? Nanya. Bayar nanya. Begitu, bayar. Kasih obat kagak, suruh beli obatnya. Dia cuma bayar nanya. Saya nanya. Gitu, begitu nanya. Begitu. Namanya disebut konsultasi. Bahasa dokter. Itu kita di dalam sakit jangan banyak kita mengeluh. Bolehkah kita berobat sama dokter non muslim? Boleh saja, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai melanggar syariah. Kalau kata dokter kan ente gak usah sholat, ini nggak benar nih, begitu. Nggak ada hubungannya, begitu. Nyakit dengan nggak sholat, gak usah dengerin. Nggak sholat, pas nggak sholat mati, ya suul khotimah, begitu. Covid kagak suul khotimah, ngapain?
sholat, jangan nggak sholat. Kita ini adab kita sakit kudu berobat, terus kita kudu ridho tuh ganjarannya. Kita kudu berharap sembuh, baca tasbih daripada mengeluh. Tasbih itu apa? Tasbih Nabi Yunus aja. Kalau kita sakit, banyakin baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kata Nabi bilang begini, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fi maradihi famata fihi u'tiya ajra syahidin wa in bari'a maghfuran. Siapa orang yang sakit baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin 40 kali. Kata Nabi waktu sakit. Kalau habis baca ini nih, mati nih sakit terakhir, artinya habis ini gak ada hidup lagi, maka dia nanti di akhiratnya masuk surganya duluan. Kalau waktu sakit baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Kata Nabi, kalau dia takdirnya sehat, maka dosanya rontok, diampuni oleh Allah. Kalau baca begitu, ada yang nyalain, ini salah, ini guru ini ngajarin sekarang, waktunya saya udah meninggal jadi nggak baca itu. Nyalain guru lagi, karena ajarannya dari dulu, kitanya aja yang baru ngaji, kan begitu. Kita jangan mikirin mundur ke depan. Mana lagi Nabi ajarin baca surat Al-Ikhlas, surat Qul 100 kali. Nabi ajarin, orang sakit, Nabi itu dokter. Kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi mi'ata marrah. Siapa orang membaca surat Al-Ikhlas 100 kali waktu dia sakit, lalu meninggal, umpamanya sakit itu terakhir, tapi udah baca qul 100, lam yuftan fi qabri, di kuburnya kagak ditanya-tanya mungkar nakir, kagak ditanya, dan diberikan ganjaran mati syahid. Itulah gara-gara gak ditanya. Dan di akhirat lewat di atas sayap malaikat, kagak injak jembatan, cepat surganya. Diajarin namanya. Kita daripada bagus. Begitu. Begitu. Mau ngapain? Begitu. Bini juga ditinggal aja arisan. Dia mah siapa yang mau nolongin? Begitu. Anak pergi lagi jogging. Gitu udah. Ada paham dengan dikir ada ganjaran. Begitu. Ada ganjaran begitu. Adab kita kalau sakit, baca tasbih Nabi Yunus, baca Quran, begitu, baca istighfar. Jangan-jangan sakit ini karena dosa kita banyak, Allah ampuni, istighfar. Begitulah Islam punya aturan. Adab-adab kita sakit,
Inilah di antara adab-adab bagi orang yang sakit. Kedua, adab-adab orang yang tidak sakit ngadepin orang yang sakit. Satu, membesuk. Sunat kita membesuk orang yang sakit, walaupun orang itu sakit mata. Sakit mata, teman kita ngaji, tengok kalau sakit mata tuh makan enak nggak? Hah? Enak nggak? Masih enak. Sakit mata, yang sakit cuma mata doang. Orang ya Allah nasi uduk 2 piring, belum ke tempat sayur, belum. Itu sakit mata teman kita, tengok. Sebab apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sahabat namanya Zaid bin Arqam radhiyallahu taala an. Kata Sayyidina Zaid bin Arqam, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'uduni liwajain kana bi fi aini. Rasulullah membesuk saya, kata Sayyidina Zaid bin Arqam, waktu saya sakit mata. Arti sakit mata tuh makan masih enak, berarti bisulan. Makan tuh masih enak ya. Tahu bisulan nggak? Itu orang bisulan tuh kata orang tua dulu tanda mau kaya. Tanda mau kaya. Tadinya merepek, aduh, mau kaya, takut kagak jadi kaya, takut miskin. Padahal orang dulu enggak bohong, enggak bohong, omongannya benar. Kitanya aja kagak nanya, kaya apa? Ya kaya bisul lah, mau kaya duit. Bisul itu beranak, begitu maksudnya. Bisul itu beranak, kalau matanya belum kecabut nunggu lagi. Cuman karena kita pikirannya positif, mau kaya jadi takut kagak jadi kaya, padahal mau kaya bisul. Gitu bahasanya, cakep orang dulu bahasanya. Tengok orang sakit. Sayyidina Zaid bin Arqam, sahabat Rasulullah, hadisnya sahih, bisa dilihat dalam Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud As-Sijistan meriwayatkan itu. Kitab sahih ketiga sesudah Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Kata Ibnu Arabi, andai Muslim di rumahnya ada Quran dan Sunan Abu Dawud, sudah cukup buat menjawab persoalan kehidupan. Sangat luar biasa Sunan Abu Dawud. Salahnya banyak, ada Badul Majhul, ada Onul Ma'bud, banyak tak jilid-jilid. Kata Sayyidina Zaid bin Arqam, Rasulullah waktu saya sakit mata, apalagi saudara, kerabat, tengok, hatta musuh, sunat ditengok musuh. Apa tuh musuh? Hidupnya bikin gedek kita mulu, hidupnya bikin gedek, pegel di kita hidupnya. Sekarang sakit, jangan kita syukurin loh, emang kualat sama gue dia. Jangan, itu gak bener tuh. Jangan, bukan akhlak Islam. Tengok, ya tengok. Tapi hidupnya gedek, enggak, entar berubah jadi teman. Tengok, begitu tengok. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal kayak apa jahatnya sama Nabi? Sakit ditengok sama Nabi, malah temen-temennya kagak ada, Nabi duluan. Begitu. Kalau gitu najong banget gua nengok dia, begitu kita. Ada nggak kayak gitu?
Apa tuh najok tuh ya, saya juga nggak ngerti itu. Tapi ada saya dengar bahasa begitu. Nengok ini adalah tugas kita yang hidup. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Rasulullah menyampaikan hakul muslim alal muslim khamsun. Tugas muslim kepada muslim yang lain 5. Di antara 5, iyadatul marid, menengok orang sakit. Banyak hadis-hadis ganjaran nengok orang sakit. Kata Nabi, man 'ada maridon kana fi mikhrafatil jannah. Siapa orang yang membesuk orang yang sakit, maka dia ada di taman surga sampai pulang. Kalau kita meninggal di tengah jalan mau nengok orang sakit, syahid akhirat, kagak ditanya di kubur, masuk surga duluan. Orang yang nengok orang yang sakit. Mana lagi? Kata Nabi, man ada maridon mumsian. Siapa orang sore hari nengok orang yang sakit, yakhruju ma'ahu sab'una alfa malakin, malaikat ngawal dia 70.000 malaikat yang kerjaannya, ya Allah ampuni orang ini, ampuni orang ini. Yang nengok 70.000 malaikat, ya Allah ampuni dosa orang ini, ampuni dosa orang ini, tinggiin derajatnya sampai dia pulang. Enggak berhenti, enggak usah 70.000 saudara, satu aja malaikat. Oh nggak ada dosa, manjur, apalagi 70.000. Dosa kita rontok nengokin orang sakit. Cuma sekarang ini nggak boleh orang sakit ditengok. Ajarin ini kita. Orang sakit, udah tahu orang sakit itu stres, ditengok udah kagak boleh, suruhnya nonton TV, beritanya itu lagi, tambah menurun imunnya. Orang sakit itu sunat ditengok, banyak loh fadilah nengok orang sakit itu, ganjarannya gede. Cuma ingat, Islam ini ada adabnya. Walaupun sunat tengok orang sakit, enggak senengok-nengoknya, diatur. Islam nih, inilah kita ngaji jenazah nih biar kita paham. Kalau kita nggak pakai adab bahaya. Ya Allah Ji, saya cari di masjid nggak ketemu-temu udah 4 hari. Saya baru dapat kabar lu sakit, maafin ya baru nengok. Ya Allah, gue baru tahu kalau lu sakit. Sakit apa Ci? Ini pinggang saya nih, ya Allah, pinggang. Udah 4 hari, wah Allah sakit banget. Yang mana? Yang kanan. Tetangga saya nih ya, di Jawa Timur, model begini nih, 3 hari mati. Kira-kira yang sakit itu sembuh nggak? Tambah apa? Parah tuh, gara-gara enggak ngaji adab-adab nengok orang sakit. 2 nih, kalau dia nggak ngaji adab, dilarang nengok orang yang sakit, ngomongin orang mati, dilarang. Jangan nih, kita lagi nengok kalau kita sakit, anu tuh ya sakit kagak mati. Katanya sakit, gua sakit, kan saya katanya mati, mati itu bukannya sembuh saudara, beneran. Jadi adab nih, adab, tolong tuh dijaga Bapak Ibu yang mulia. Ini adab Islam yang diajarkan oleh junjungan kita Sayyiduna Muhammad SAW, diatur. Jangan sekata-kata ngomong tuh. Ada teman kita sakit kakinya, bengkak, teman saya tambah parah. Jangan cerita yang kayak begitu melemahkan orang, jangan. Lihat dokter-dokter zaman dulu. Mohon maaf, dokter zaman sekarang sama mantri zaman dulu itu lebih cakepan mantri zaman dulu. Kenapa mereka? Mereka lulus psikologinya. Bagaimana cara ngobatin orang? Mereka ini ilmu kedokteran, kuliah 4 tahun cukup.
Tapi psikologinya ini yang jarang lulus orang jadi dokter. Ngadepin orang, belum galak, belum gini. Ini kudu belajar kita orang. Kudu belajar. Nah, lihat kalau orang yang ngerti, ada orang datang. Udah ngomongnya udah nape, ini orang Betawi. Begitu dokternya, udah baca. Langsung, kenapa be? Tuh dokter. Ini kaki saya ini ya Allah, udah ngilu banget. Gitu urat pada asam. Asam urat. Obatnya Rexona. Lo Rexona. Ketek asam aja hilang. Apalagi urat. Jangan direkam. Kata dokter, coba diperiksa, coba. Ini ada Islam. Ya Allah be, ini meringan. Ya Allah, penyakit ringan be sembuh. Tuh imunnya naik. Imunnya naik. Ada sebuah keyakinan Allah kasih sembuh dengan ucapan meyakinkan. Karena dokter ya, itu perlu tuh ilmu begitu tuh, psikologi namanya, membaca orang. Jangan, wah ini mah kudu cuci darah, itu tapi stres. Dokter udah nakut-nakutin aja. Jangan, beri dia semangat. Jangan langsung. Ini gejala yang positif. Begitu. Pikiran kita kudu positif. Fa insyaallah hasil swabnya negatif. Kalau pikiran kita negatif, hasil swabnya iya begitu. Pikiran nih ngaji ini positif aja. Begitu hasilnya negatif positif. Hamba Allah jalan aja positif aja. Jangan banyak paranoid yang menjadi merusak kita. Satu, ada orang yang nengok tuh kudu pakai akhlak yang baik. Jangan nyeritain orang sama orang yang sakit tambah parah. Ceritainnya yang sehat-sehat. Jadi nengok kakinya bengkak, kita nengok kenapa bang? Ini bengkak itu, ya Allah ini bengkak ringan bang. Saya punya teman lebih parah dari begini sembuh, ya bang ringan. Itu enak. Beri motivasi sembuh, beri motivasi biar dia semangat sembuh. Itu ada. Yang kedua takhfif. Ada nengok, jangan lama-lama. Kan yang sakit kudu istirahat. Mau istirahat kagak jadi. Maka saya itu pribadi saya omelin tuh si Taufik. Kalau saya sakit, lu jangan bilang-bilang. Kalau bilang-bilang orang pada datang, saya kagak istirahat. Jadi ngurusin dia, bukan dia ngurusin saya. Ini tambah sakit, dia pulang, datang lagi temennya, repot lagi. Orang yang sakit tuh mau istirahat. Nengok jangan lama-lama, sebentar. Maka rumah sakit dibatasi jam sekian. Begitu maksudnya, biar istirahat. Maksudnya, kecuali yang sakit itu terhibur. Ini mah sunat lama. Emang dari dulu waktu sehat aja mancing bareng, kepergi lama bareng. Begitu waktu sehatnya pas sakit mancing yuk. Lu yang kagak, gue lagi meriang nih. Ntar lah. Ini masalah ya Allah, bagus lagi ikannya, bagus. Begitu. Mulai tuh semangat. Ntar dulu cacing, ntar dulu dah. Nunggu gua sembuh, cepet dah sembuh. Ya ntar mulai itu. Ada yang tadinya temennya yang mancing nih datang, nggak ada. Bagaimana? Kita mancing. Itu menjadi sugesti. Ini namanya obat. Temen nih lama nggak apa-apa. Ajarannya begitu. Ketiga, nih ajarannya. Ada badan nengok kita, doain.
Mana doanya? Nih Rasulullah SAW ajarkan. Kalau nengok orang sakit, udah nengok nih gimana, ini kabarnya, mendingan kita mau pulang atau belum pulang, doa ngadep kiblat, doa as'alullahal azim, atau jamaah aja dah, saya jamahin, nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiya, 7 kali kata Nabi. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiya. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiya. Kata Nabi, kalau orang nengok orang sakit lalu mendoakan, membaca doa tadi 7 kali, malaikat Allah beri kesembuhan segera orang yang sakit. Doa. Begitu aja, mau laki kayak mau perempuan kayak andiasfiya, matiin aja kafnya, jangan kaki, udah mati aja, mau laki perempuan jadi sama. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiya. Itu doa nengok orang sakit. Nabi yang ngajarin sama kita, jangan kagak doain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedua, kata Nabi, kalau nengok orang sakit kita berdoa. Mana lagi doanya? Allahumma rabban nas adhibil bas. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi fa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ulang aja di YouTube-nya Nurul Fikri, inti payah begitu kalau ketinggalan begitu. Kata Nabi, siapa orang yang nengok orang sakit membaca Allahumma rabban nas adhibil bas isfi fa anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman, maka Allah beri kesembuhan dengan segera. Itu nengok orang yang sakit. Kalau teman tanya pengen makan apa, tanya. Kalau teman kan, atau kita tahu emang dia doyan banget tuh sate kambing yang pinggir jalan itu, jalan apa namanya? Kebun Jeruk Raya, jalan panjang, bawain. Emang begitu. Katanya orang sakit pahit, kenapa jeruk habis? Yang nungguin, yang ngabisin, biar jangan sakit. Yang nungguin kudu juga dikasih makan, yang nungguin. Mana lagi adabnya? Dia disuruh tanfis. Tanfis itu disuruh memberi motivasi umurnya panjang. Ada orang sakit parah, aduh sayanya kayaknya mati. Jangan ngomong gitulah, panjang umurnya, sakit ringan ini, padahal dia tiduran aja. Itu begitu, kita harus memberi motivasi. Sahabat Nabi pengaji Abu udah pernah ziarah tuh sama Pak RW kita, pengaji Jam, namanya Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani, sahabat Rasulullah, makamnya di Mesir. Almarhum Pak Jamdan ikut. Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani,
Sahabat Nabi bilang, kata beliau, Rasulullah SAW pernah bilang sama orang yang sakit, tolong beri kabar sama dia umurnya masih panjang, ringan, sembuh. Tuh disuruh begitu tuh. Itu enggak bakal merubah takdir kok. Enggak. Dengan ngomong begitu, kalau dia bakal meninggal besok, meninggal juga. Begitu. Enggak merubah catatan. Tapi menenangkan si pasien. Daripada kayak tadi tuh. Sakit apa bang? Pinggang 3 hari. Waduh, teman saya mulai begini 3 hari mati. Walaupun tidak merubah takdir, tapi yang sarahin nama sakit. Tapi begini itu sunnah. Kalau memang orang sakit itu kayak begitu. Mana lagi minta doa sama orang sakit, ini yang jarang. Saudara, kalau memang orang sakit dalam sakit, di samping saudara doain dia, saudara tutup doa saudara dengan Fatihah. Ngomongnya dia doa tuh, Allah mati bebas, Allah Rabbana sabil bas isfi. Siapa? Pak Anu. Wa innaka antas syafi la syifa illa syifa'uk syifa la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. Dia suruh doa. Yang sakit itu suruh doain sebisa dia. Kata Nabi, idza mutta ala maridi famurhu. Apabila ente nengok orang sakit, suruh dia doain ente. Sebab doanya orang sakit manjur. Kemarin udah waktu ngaji istisqa, orang sakit tuh doanya manjur. Suruh, Pak doain saya nih biar usaha nih jalan lagi, biar ini, amin ya Allah, amin. Biar bahasa Indonesia nggak apa-apa, dia doa. Itu doanya diaminin jutaan malaikat. Orang yang sakit itu suruh doain kita juga. Saling doa mendoakan. Kita doain dia, dia suruh doa. Bang doain saya. Oh, gue sakit, doain. Saya punya hajatan. Ini doa, biarin dia doa, ya Allah, makasih ini sembuh, sehat, derajatnya tinggi, atau kalau kita sekolahnya biar lulus, itu biarin, kita amin, amin, amin. Jangan nggak minta doa, sebab doa marid mustajab. Doanya orang yang sakit itu manjur. Ini adab-adab nengok orang yang sakit. Kalau sakitnya parah, suruh wasiat, bang nulis pesen, abang punya utang nggak, abang itu tulis. Sebab siapa yang wafat tidak nulis wasiat, bakalnya bermasalah di akhiratnya. Kalau udah parah, sakitnya udah parah, sampai mendekati sekarang. Nah, kalau sudah mau mendekati sekarat, Islam bakal mengatur yang ketiga. Apa ada orang yang ngalamin sekarat, apa ada orang yang nungguin sekarat. Ya jangan sekarang, kalau kamu mendatang saja. Takut sampai jam 3 dong segini. Tapi saya udah ada pertanyaan masalahnya, jadi saya harus jawab dulu. Ngaji kita segini. Wallahu a'lam.